Gila. Ini jujur ya, sebenarnya rada males sih ngebahas ini karena bakal kebawa-bawa mimpi biasanya. Jadi hari ini kita bakal membahas sebuah topik misteri, yang mana ini bukan topik misteri biasa. Kasus ini bikin netizen dunia jadi geger, bikin komunitas paranormal Amerika panas dingin, dan bahkan bikin sebagian orang mulai mikir ulang, apa benar ya kutukan ini nyata atau hanya karangan belaka. Pembahasan kita adalah soal boneka yang sudah melegenda namanya, dari film layar lebar sampai ke dunia nyata. Karena memang boneka ini di dunia nyatanya tuh ada, bahkan dimuseumkan gitu geng. Gue yakin banget kalian juga udah cukup familiar dengan boneka yang satu ini, yang namanya adalah Annabelle. Nah, boneka ini kabarnya terdapat entitas jahat di dalam boneka tersebut. Percaya nggak percaya? Kita udah nggak asing lagi lah ya sama sosok boneka ini. Dan Annabelle bukan sekedar tokoh horor biasa, tapi juga menjadi salah satu bagian dari cerita perjalanan seorang paranormal terkenal yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Yaitu dia di saat itu mengamankan boneka ini dengan cara menyegelnya agar si boneka Annabelle ini tidak bisa bertingkah dan mengancam manusia. Saking menyeramkannya dan terkutuknya cerita dari boneka Annabelle ini, nah boneka ini sampai harus disegel, sampai harus dimuseumkan secara khusus. Tapi sekarang yang bikin kagetnya dan juga heboh banget, boneka Annabelle ini untuk pertama kalinya ikut di dalam tur nasional bertajuk Devils on the Run, yaitu tur mistis yang mana mereka membawa barang-barang paling menyeramkan dari Museum Occult keluarga Warren untuk berkeliling Amerika. Jadi semua koleksi dari si paranormal Warren tadi itu, yang udah dia segel, yang udah dia kumpulkan, yang terkutuk gitu, itu dibawa untuk dipamerkan. Ini kan sama aja kayak kayak gue ibaratkan ya, misalkan kayak kebun binatang keliling yang membawa buaya, harimau, singa, dan binatang buas yang lain. Yang mana resiko yang paling mengerikan adalah ketika hewan-hewan tersebut lepas. Nah, sama halnya dengan ya museum milik Warren ini, Museum Occult milik keluarga Warren ini, yang mana di dalamnya itu adalah benda-benda terkutuk. Kalau dibawa keliling, kalau sampai salah satunya hilang atau keluar ya kan dari segelnya, gimana tuh nasibnya? Nah, di dalam pameran keliling Museum Occult ini ya, rutenya itu lewat di berbagai kota, mulai dari San Antonio, New Orleans, sampai dengan Illinois. Nah, banyak yang senang di saat itu karena pada akhirnya mereka bisa melihat boneka Annabelle secara langsung, yang selama ini cuma dilihat dari film atau mendengar ceritanya. Nah, tapi ada juga yang takut dengan segala cerita tentang Annabelle yang benar-benar menyeramkan. Apakah aman untuk dibawa keluar, aman dibawa tur? Dan gimana kalau misalkan tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba dia hilang atau lepas? Nah, ketakutan ini ternyata malah jadi nyata. Benar-benar kejadian, karena ada berbagai hal yang justru terjadi pada saat turnya Annabelle ini. Seperti kejadian 10 narapidana yang kabur dari penjara. Nah, itu ada hubungannya dengan boneka Annabelle. Nah, terus ada kejadian kebakaran yang terjadi di salah satu bangunan bersejarah di New Orleans. Sampai ada paranormal yang ikut ke dalam turnya Annabelle yang tiba-tiba meninggal secara misterius. Nah, dari kejadian-kejadian inilah banyak yang menghubungkan ya dengan kutukan dari boneka Annabelle. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah benar semua itu berasal dari kutukan boneka Annabelle atau hanya sekedar kebetulan aja? Kebetulan sedang tur, tiba-tiba ada musibah. Nah, kita mungkin bisa bahas dan nanti kalian bisa menilai sendiri semua kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan tur boneka Annabelle ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sekarang kita bakal bahas dulu sebuah kejadian yang dikaitkan dengan turnya Annabelle ini ya, yaitu sebuah kebakaran yang terjadi di Nottoway Plantation. Kita bahas. Jadi geng, yang pertama itu ada sebuah kejadian yang bikin bulu kuduk merinding, yaitu kebakaran di Nottoway Plantation yang terjadi tepat setelah kunjungan boneka Annabelle dalam rangkaian tur Devils on the Run. Banyak yang langsung mengaitkan kejadian luar biasa ini dengan kutukan Annabelle. Kita awali dulu dengan bangunan dari Nottoway Plantation itu sendiri. That fire started a little after 2 p.m. yesterday in the south wing of the mansion. 10 different fire departments responded to the fire.
seberapa pentingkah bangunan tersebut sebenarnya? Jadi geng, sejarah Nottoway Plantation House itu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di White Castle, Louisiana, Amerika Serikat, tepat di tepi timur sungai Mississippi. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1859 oleh seorang saudagar gula yang bernama John Hamden Randolph. Rumah ini dirancang oleh arsitek terkenal asal New Orleans, yaitu Henry Howard, dan dikenal sebagai rumah plantation terbesar yang masih berdiri di kawasan selatan Amerika sampai awal abad ke-21. Dan rumah ini mencerminkan gaya arsitektur Greek Revival yang dominan dengan sentuhan Italianate. Nah, dan menciptakan estetika yang megah serta mewah khas era antebellum atau pra-perang saudara yang ada di Amerika. Nih, kalian lihat sendiri gambarnya. Megah ya? Bener-bener kayak antik banget gitu. Ukuran bangunan utamanya itu mencapai sekitar 16.154 meter persegi dan memiliki 64 kamar, 165 pintu, serta 200 jendela, dan menjadikan strukturnya yang sangat luar biasa untuk pada masa tersebut. Fitur-fitur modern yang sangat langka pada pertengahan abad ke-19 juga udah tersedia di sana, termasuk sistem air panas, terus udah ada air dingin, penerangan gas, sistem lonceng pelayan di setiap ruangan, dan bahkan ruang bowling di dalam ruangan. Jadi untuk tahun itu nih udah kayak bangunan masa depan lah. Dan salah satu ruangan paling ikonik di bangunan ini adalah White Ballroom. Ruangan megah yang seluruh interiornya mulai dari dinding, langit-langit, sampai perabotan semuanya dinominasi oleh warna putih. Nah, mewah banget. Namun dibalik kemegahan arsitektur dan kemewahan fasilitasnya, Nottoway Plantation ini ya dibangun dan dijalankan di atas sistem perbudakan yang sangat penuh dengan eksploitasi. Nah, jadi ada sisi kelamnya, geng. Dan pada puncak kejayaannya, John Randolph itu memiliki lebih dari 155 budak Afrika Amerika yang tidak hanya mengerjakan ladang tebu miliknya dia, tapi juga terlibat di dalam pembangunan dan pengoperasian rumah sehari-hari. Jadi megahnya bangunan ini, di balik itu ada keringat dan darah orang-orang kulit hitam yang diperbudak oleh si John Randolph ini. Para budak ini tinggal di barak-barak terpisah di luar rumah utama dan hidup di dalam kondisi kerja paksa yang keras dan tidak manusiawi. Nah, singkat ceritanya nih geng, John Randolph ini meninggal dunia pada 8 September 1883 dan mewariskan perkebunannya kepada istrinya yang bernama Emily Randolph. Nah, namun Emily di saat itu menjual perkebunan tersebut di tahun 1889 dengan harga $50.000 Amerika. Hasil dari penjualan kebun tersebut dia bagikan ke 9 anaknya serta buat dia sendiri sebagai kayak masa pensiun dia gitu, geng. Nah, Emily akhirnya meninggal dunia di Baton Rouge pada tahun 1904 dan yang membeli bangunan tersebut adalah seseorang yang bernama Desiree Pierre Landry dan ayah mertuanya yang bernama John Baptist Dugas. Nottoway ini akhirnya menjadi milik keluarga yang baru ini, geng, sampai tahun 1909 hingga akhirnya dijual lagi kepada seseorang yang merupakan pengusaha perkebunan tebu yang bernama Alphonse Hanlon. Gak lama dari itu, Hanlon terpaksa harus menjual lagi Nottoway ini karena terjadi penyitaan pada tahun 1913 akibat gagal panen selama 2 tahun sebelumnya yang mengakibatkan masalah pajak serta tagihan medis yang menumpuk akibat kesehatan dari istrinya yang memburuk. Nah, jadi bangkrut lah tuh orang. Dan setelah itu, ya berpindah tangan lah Nottoway ini dibeli oleh seorang dokter yang bernama Dr. YTG Owen dari penyitaan seharga ya $10.000 Amerika. Nah, Dr. Owen ini ingin mengelola perkebunan tebu di sana, tapi justru gagal. Ya mungkin karena kurang pengalaman sehingga dia memutuskan untuk menjual lagi kebun di area bangunan tersebut. Tapi rumah dan properti di sekitar kebunnya nggak dijual. Dr. Owen ini memilih untuk nge-keep bangunan tersebut sebagai rumahnya dia. Dan Dr. Owen ya pada akhirnya meninggal di tahun 1949 dan rumah megah ini diwariskan ke putranya yang bernama Stanford bersama dengan istrinya yang bernama Odessa. Dan singkat ceritanya lagi, Stanford sebagai pemilik baru dari bangunan itu meninggal dunia tahun 1974 dan si Odessa istrinya menjual rumah itu di tahun 1980 ke seseorang yang bernama Erlin K. Diaz. Namun di saat itu si Odessa ini masih diperbolehkan untuk tinggal di rumah itu sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 2003. Jadi kayak dijual ke keluarga lah, kerabat gitu, geng. Setelah Odessa meninggal, rumah itu tidak lagi menjadi rumah pribadi dan di tangan Diaz, rumah ini akhirnya direnovasi. Ya, nah namun Diaz di saat itu menjual setelah direnovasi rumah yang bernama Nottoway ini dijual ke seorang miliarder perawatan kesehatan Australia yang bernama
Paul Ramsey, yang serta ke seseorang yang bernama Robert E. Galloway asal Norfolk, Inggris, dengan harga sebesar 4,5 juta dolar Amerika. Nah, mulai dari sinilah Nottoway ini dijadikan sebagai resort mewah dan bahkan sudah terdaftar di dalam daftar tempat bersejarah nasional tahun 1980 yang merupakan objek wisata yang populer di Louisiana Selatan. Dan diketahui kalau pemilik rumah tersebut saat ini adalah Dan Dees yang berprofesi sebagai seorang pengacara, geng. Nah, jadi kurang lebih sejarah ini bangunan megah tuh panjang banget, geng. Kalian bisa lihat sendiri, berpindah-pindah tangan dari abad ke abad gitu ya. Sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan ketika bangunan ini pada akhirnya terbakar dan dikaitkan dengan Annabelle. Nah, jadi semuanya terjadi pada tanggal 15 Mei 2025. Kebakaran besar melanda rumah utama Nottoway Plantation di Louisiana ini. Salah satu rumah perkebunan antebellum terbesar di Amerika Serikat. Nah, di saat itu api mulai menjalar sekitar pukul 2 siang dan menghancurkan hampir seluruh struktur utama sebelum berhasil dipadamkan. Jadi rata tuh. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun bangunan tersebut yang sangat bersejarah dinyatakan rusak total. Penyebab dari kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang karena penuh misteri. Di saat itulah banyak yang menduga kasus kebakaran Nottoway Plantation ini berkaitan dengan tur Devils on the Run yang diadakan oleh museum yang menyimpan boneka Annabelle. Karena geng, kenapa bisa diprediksi kayak gitu? Karena waktu dan tempat diadakannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh, geng. Bahkan bisa dikatakan berdekatan. Untuk jarak antara Nottoway Plantation yang terletak di White Castle, Louisiana ke New Orleans itu hanya berjarak sekitar 80-90 km. Atau kalau perjalanannya itu cuma 1 jam lah. Nah, sedangkan boneka Annabelle itu dipamerkan di Warren's Occult Museum pada tanggal 13 dan 14 Mei 2025 mulai pukul 2 siang sampai setengah 8 malam. Nah, kejadian kebakaran Nottoway Plantation hanya berjarak 1 hari, yaitu tanggal 15 Mei. Jadi memang setelah 1 hari Annabelle dipamerkan, kebakaran tiba-tiba langsung terjadi. Dan yang membuat publik semakin percaya kalau kebakaran ini ada hubungannya dengan boneka Annabelle karena ada sebuah video yang merekam pada saat rumah tersebut terbakar, ya. Jadi kayak video tangkapan amatir atau CCTV gitu ya. Kalau diperhatikan dengan teliti di video tersebut, itu nggak cuma memperlihatkan bangunan yang terbakar aja, geng, tapi ada bayangan yang berasal dari dalam Nottoway yang tiba-tiba lewat. Netizen percaya kalau kebakaran ini disebabkan oleh kekuatan spiritual yang berasal dari Annabelle yang tur di dekat sana. Never fully understand. We want answers. Gimana tuh menurut kalian? Agak nggak masuk akal, tapi masyarakat bule-bule di sana percaya dengan hal ini. Cuma memang nggak semuanya percaya, geng, dengan dugaan ini. Ada yang skeptis juga dengan menduga kalau bayangan yang lewat itu ya di video tersebut itu berasal dari petugas pemadam kebakaran yang sedang memeriksa kondisi bangunan. Nah, misalkan benar kayak gitu, harusnya kan ada petugas pemadam kebakaran lain yang juga terekam di sana. Tapi ini nggak ada, geng. Aneh banget. Kalau memang itu petugas kebakaran, masa ya itu petugas cuma sendiri? Masa cuma ada satu bayangan aja? Kira-kira menurut kalian gimana tuh, geng? Benarkah itu kutukan arwah dari boneka Annabelle atau justru memang secara kebetulan aja? Ya, atau memang itu adalah pemadam kebakaran? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah. Never fully understand. We want answers. We want answers. Nah, itu dia, geng, salah satu insiden yang terjadi setelah kedatangan tur boneka Annabelle dengan tajuk tur Devils on the Road, yang mana ini benar-benar menghebohkan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu kejadian yang lain lagi, ya, kaburnya narapidana dari Orleans Parish Justice Center yang dikaitkan dengan kedatangan boneka Annabelle ini juga. Jadi, geng, pada tanggal 16 Mei 2025, penjara utama di New Orleans, yaitu Orleans Parish Justice Center, menjadi pusat perhatian publik setelah terjadi pelarian narapidana yang sangat mengejutkan. Jadi ada sekitar 10 tahanan dilaporkan berhasil melarikan diri dari dalam sel mereka melalui cara yang terencana dan tidak terduga. Di dalam aksinya, para narapidana ini merusak bagian dalam sel, termasuk mencopot toilet dari dinding, dan yang kemudian mereka membuka jalan menuju rongga tembok. Nah, dari sana mereka melanjutkan pelarian dengan membobol tembok serta keluar dari sistem penahanan. Dan lebih mengejutkannya lagi, di salah satu dinding sel mereka meninggalkan pesan provokatif berbunyi "too easy, lol". Lol itu ketawa gitu ya. Seolah-olah mereka mengejek sistem keamanan penjara yang dianggap lemah.
Nah, pelarian ini terjadi hanya 1 hari setelah kebakaran besar yang menghancurkan Nottoway Plantation di White Castle, Louisiana. Yang artinya itu adalah 2 hari setelah boneka Annabelle tampil di dalam tour Devils on the Run yang ada di New Orleans. Dan rentetan kejadian beruntun ini memicu spekulasi liar di media sosial, di mana banyak pengguna media sosial mulai mengaitkan pelarian tersebut ya sama kayak kebakaran tadi, yaitu narasi kutukan dari Annabelle. Dan sebagian warga net berpendapat bahwa kehadiran boneka yang dikenal membawa energi negatif itu menjadi pemicu rangkaian musibah yang dialami di New Orleans dan sekitarnya, mulai dari kebakaran tadi hingga pelarian narapidana. Nah, meski teori tersebut banyak diperbincangkan secara online, pihak berwenang itu nggak menemukan bukti apapun yang mengaitkan insiden pelarian narapidana ini dengan tur boneka Annabelle, yang menyatakan ya bahwa kasus ini murni kelalaian sistem pengamanan di penjara. Pencarian terhadap narapidana yang kabur pun langsung diluncurkan di saat itu. Namun beberapa di antaranya masih buron hingga laporan terakhir. Otoritas penjara menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan meninjau ulang prosedur untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Tapi walaupun penjelasannya kayak gitu ya, masyarakat bule di sana sudah mengaitkan kemalangan ini atau kesialan ini ya, karena kan kaburnya narapidana itu adalah sebuah hal yang sial di kota mereka. Karena bisa aja tuh narapidana ngelakuin kejahatan di luar kurungan mereka gitu kan. Nah, semuanya dikaitkan dengan tur boneka Annabelle. Makanya banyak banget yang menyesalkan kenapa boneka Annabelle ini harus ada turnya gitu. Pihak berwajib itu menangkap salah satu dari narapidana yang kabur yang bernama Sterling Williams. Dia ini seorang tukang ledeng berusia 33 tahun yang bekerja sebagai petugas pemeliharaan di Orleans Parish Justice Center di New Orleans. Dia ini ditangkap oleh pihak berwenang dengan tuduhan dia ini membantu para tahanan untuk kabur dari sel mereka. Tuduhan terhadap Williams ini berpusat pada tindakannya dia yang disebut mematikan pasokan air ke toilet di salah satu sel yang kemudian dimanfaatkan oleh narapidana untuk melepas toilet dan membuat lubang pada dinding sebagai jalur pelarian mereka. Nah, namun di saat itu Williams kan kalau di luar negeri itu kan orang ditangkap tuh harus ada pengacara gitu ya, ada haknya gitu. Nah, pengacara si Williams ini bernama Michael Kennedy itu dengan tegas membantah bahwa kliennya terlibat di dalam rencana pelarian tersebut. Menurut dia, Williams hanya menjalankan tugas rutinnya sebagai petugas pemeliharaan dan dia dipanggil ke area sel karena ada keluhan mengenai toilet yang tersumbat dan juga meluap. Nah, Kennedy menambahkan bahwa Williams ini nggak tahu menau soal ada narapidana yang berencana kabur. Dan tindakan yang dia lakukan tuh cuma bagian dari prosedur kerja aja yang biasa dilakukan di dalam lingkungan penjara. Nah, namun geng, yang membuat kasus ini jadi rumit adalah salah satu narapidana diduga mengancam Williams untuk mematikan air. Bahkan ada yang bercanda dengan mengatakan akan shank atau menusuk dia jika permintaannya tidak dipenuhi. Nah, buat yang belum tahu, istilah shank ini merupakan istilah yang merujuk kepada senjata rakitan yang menyerupai senjata tajam gitu, geng. Misalkan yang terbuat dari tusuk gigi yang ditajamin atau mungkin ada besi bekas yang ditajamin kayak gitu, geng. Namun pengacara dari si William ini menyatakan bahwa ancaman itu tidak dianggap serius dan tidak pernah dilaporkan karena ya sehari-hari itu udah menjadi makanan dia lah. Sehari-hari ada aja ancaman dari narapidana di sana. Jadi nggak dianggap serius sama si William ini. Dan si pengacara yang bernama Kennedy ini juga menyebutkan kalau kliennya sebagai kambing hitam atau orang yang disalahkan dari sistem yang gagal. Dan dia bilang bahwa Williams adalah seorang pekerja biasa yang dijadikan pelampiasan atas kelalaian besar dari pihak otoritas penjara. Jadi ibaratnya tuh pihak penjara tuh udah kecolongan, tapi dia malah nyari orang untuk disalahkan gitu. Nah, namun pihak kejaksaan tetap melanjutkan dakwaan terhadap Williams. Kasian banget. Nah, dia didakwa dengan 10 tuduhan ya, membantu pelarian narapidana dan 1 dakwaan malfeasance in office atau penyalahgunaan jabatan. Semua dakwaan tersebut tergolong pelanggaran berat. Penahanan terhadap Williams ini memicu perdebatan publik, geng, mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kejadian kebobolan sistem penjara ini. Beberapa media dan pengacara HAM menyuarakan bahwa fokus seharusnya ditujukan kepada celah sistematik dan pengawasan yang lemah, bukan malah nyalahin pekerja teknis yang kemungkinan cuma menjadi alat dalam skenario yang lebih besar untuk menyembunyikan ya siapa yang seharusnya bersalah gitu. Nah, jadi di dalam tragedi ini ya, selain orang-orang membahas kalau kemalangan ini karena boneka Annabelle, mereka juga di saat itu menyayangkan pihak yang berwajib ya seolah-olah menumbalkan seorang pekerja yang tidak bersalah yang bernama Williams tadi. Nah, itu geng, salah satu ceritanya. Itu salah 2, yang kedua ya. Nah, kita sekarang bakal ke cerita yang lain. Tapi sebelumnya gimana tuh menurut kalian tentang cerita kedua? Masuk akal nggak? Tapi kalau misalkan nggak masuk akal, mohon maaf nih geng. Karena yang nuduh itu kan bule-bule ya.
Selama ini kan kita terkadang mikir kayak orang Asia atau justru orang kita Indonesia yang percaya dengan tahayul atau cocok logi. Nah, tapi ini orang bule loh, bule Amerika. Mereka mencocok logikan kejadian kemalangan dengan tur boneka roh, yaitu Annabelle. Gimana tuh? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga nih ya. Sebuah tragedi yang dikaitkan dengan kutukan Annabelle, yaitu seorang penjaga boneka Annabelle yang ditemukan tewas di dalam kamar hotelnya bernama Dan Rivera. Sekarang kita bahas. Jadi geng, Dan Rivera ini adalah seorang investigator paranormal ternama yang dikenal luas berkat kontribusinya dia di dalam dunia supranatural ya. Dia ini dikenal sebagai peneliti lapangan dan Rivera ini berasal dari Bridgeport, Connecticut. Dan Rivera ini mulai terobsesi dengan fenomena paranormal itu sejak dia kecil, terutama karena latar belakang keluarganya dia yang berkaitan dengan praktik santeria. Nah, buat yang nggak tahu, santeria itu adalah agama sinkretis yang berarti menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi agama yang berbeda-beda. Pengalaman-pengalaman pribadi dia ini yang akhirnya mendorong dia untuk membentuk kelompok investigasi paranormal independen yang aktif selama lebih dari 2 dekade. Nah, jadi ini orang bukan paranormal FOMO atau ikut-ikutan, enggak. Dia emang udah kayak certified dukun gitu. Perjalanan profesionalnya semakin menonjol setelah dia menghadiri salah satu kuliah dari Lorraine Warren dan juga menantunya yaitu Tony Spera. Nah, mereka berdua ini namanya sangat dihormati di dalam bidang penelitian supranatural, geng. Ibaratnya tuh dosennya dukun atau profesornya dukun lah ya, yang sangat dihargai, dihormati lah di dunia perdukunan. Nah, karena pendekatan mereka ini akhirnya membuat mereka menjalin hubungan yang lebih dekat dan tidak lama kemudian ya dia dipercaya menjadi bagian dari tim mereka. Di bawah bimbingan Lorraine dan Tony, Rivera ini diangkat menjadi senior lead investigator di New England Society for Psychic Research atau disingkat dengan NESPR. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh pasangan Warren dan dikenal karena koleksi artefak okultisme paling menyeramkan di dunia. Dan di dalam perannya di NESPR ini, Rivera bertanggung jawab atas pengawasan berbagai objek mistis termasuk boneka ikonik Annabelle yang dipercaya sebagai salah satu benda paling berhantu dalam sejarah investigasi paranormal. Komitmennya dia ya pada profesionalisme dan penghormatan terhadap entitas itu menjadikan Rivera ini sebagai jembatan antara publik dan dunia yang tidak terlihat, alias dunia roh. Nah, dia itu bisa tuh mengaitkan atau menggabungkan dunia nyata dengan dunia roh. Dan dia menolak untuk mengeksploitasi rasa takut. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk mengedukasi orang-orang tentang bahaya, sejarah, serta energi yang tersimpan di balik artefak yang ada hantunya gitu ya, yang ada arwahnya gitu seperti Annabelle. Jadi orang-orang gak perlu takut menurut dia. Justru harus mengerti apa yang ada di sana, sejarahnya seperti apa, dan bagaimana uniknya artefak tersebut gitu. Dan Rivera ini juga aktif di media dan proyek-proyek hiburan. Dia tampil di dalam serial Most Haunted Place di Travel Channel yang mendokumentasikan tempat-tempat berhantu di seluruh dunia. Dan selain itu, dia turut berperan sebagai consulting producer untuk serial Netflix 28 Days Haunted, sebuah produksi yang mengangkat pendekatan eksperimental dalam investigasi supranatural. Nah, kedua, keterlibatan tersebut memperkuat reputasinya tidak hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai figur yang mengedukasi dan menghibur melalui media populer. Dan salah satu kontribusi publik Rivera yang paling dikenal adalah tur keliling bertajuk Devils on the Run, yang lagi kita bahas. Di dalam tur ini, dia itu membawa boneka Annabelle dalam kondisi yang sangat terkawal, memperkenalkan artefak mistis itu kepada masyarakat dalam format interaktif yang disusun dengan protokol keamanan spiritual yang ketat. Karena emang menurut dia berbahaya banget boneka Annabelle ini. Dan tur ini bukan hanya jadi tontonan, tetapi juga sarana edukasi yang memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari berinteraksi secara sembarangan dengan dunia okultisme. Jadi ibaratnya gini, dia tuh ngasih tahu ke orang-orang sembari dia tur itu. Edukasinya tentang jangan sembarangan mencoba-coba hal mistis. Jangan sembarangan berkomunikasi dengan roh gaib. Contoh kayak orang-orang iseng main jelangkung, nah itu gak boleh. Atau muja-muja atau sosok satanik itu gak boleh. Nah jadi turnya dia itu sebenarnya mengedukasi. Namun geng, ya di dalam perjalanannya selama tur ini, Rivera yang luar biasa ya tiba-tiba terhenti secara tragis pada 13 Juli 2025. Baru-baru aja. Yang mana ketika secara misterius dia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar hotelnya di daerah Gettysburg,
Pennsylvania, yang merupakan salah satu lokasi bersejarah yang juga dikenal karena aktivitas supranaturalnya dia. Di saat itu, dia tengah memimpin sesi tur Devils on the Run. Nah, meskipun ada upaya untuk resusitasi jantung dilakukan oleh para medis saat dia ditemukan, Rivera ternyata sudah dinyatakan meninggal dunia di tempat. Polisi di saat itu menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan atau bukti kejanggalan dan penyebab kematiannya dia yang secara resmi dikategorikan sebagai peristiwa yang alami. Jadi dia meninggal tuh tanpa ada hal-hal pertanda yang mana dia itu dihabisi atau gimana itu nggak ada. Nah tapi geng, saat pertama kali Dan Rivera ini ditemukan tewas, di saat itu boneka Annabelle dilaporkan tidak berada di kamar saat insiden terjadi. Serem gak tuh? Hilang bonekanya. Kemana tuh boneka? Akhirnya, karena meninggalnya Dan Rivera yang mendadak ini tentu memicu spekulasi publik dan teori mistis dari berbagai kalangan. Banyak yang mengaitkan kepergiannya dia dengan kehadiran boneka Annabelle dan lokasi tur yang penuh sejarah kelam ini. Namun rekan-rekannya dari komunitas paranormal termasuk tokoh-tokoh seperti Jason House dari Ghost Hunters itu menyerukan agar kematian Rivera tidak dijadikan sebagai bahan sensasi atau dikaitkan secara sembrono dengan hal-hal mistis. Mereka menekankan pentingnya menghormati warisan hidup Rivera sebagai seorang peneliti yang berdedikasi, bukan memperkeruh suasana dengan narasi horor yang tidak mendasar. Dan sampai saat ini hasil dari otopsi masih belum dikeluarkan sehingga belum bisa dipastikan penyebab dari meninggalnya dia. Menurut gue ya, apa yang dinyatakan oleh si Jason House ini kayak juga nggak mendasar gitu ya. Masa lo nggak boleh atau melarang orang-orang mengaitkan kematian Rivera dengan hal gaib, sementara Rivera sendiri orang yang menjadi peneliti hal gaib, yaitu sangat wajar. Ya hal tersebut sangat-sangat ya lumrah gitu. Kalau lu misalkan seorang petani, ya biasanya bakal dikaitkan, oh jangan-jangan dia dipatok ular, oh jangan-jangan dia meninggal karena dehidrasi kepanasan. Atau misalkan seorang nelayan, oh jangan-jangan digigit hiu, jangan-jangan tenggelam. Itu kan hal yang lumrah. Namanya juga orang tuh meninggal biasanya di jalur yang dia sukai atau di dalam hal yang dia tekuni. Kebanyakan kan gitu ya, orang meninggal tuh kayak gitu. Pembalap biasanya ya kebanyakan meninggalnya karena kecelakaan gitu kan. Ya itu sangat wajar sih. Hak orang untuk berspekulasi. Terus geng, ya, ini adalah hal yang paling mengerikan sebenarnya. Ya, ketika Rivera ini meninggal, kaitannya dengan boneka Annabelle tuh sangat kuat. Nah, tadi ya sempet kita singgung kalau boneka Annabelle ini kan hilang ya, karena tidak ditemukan di kamarnya Rivera, yang mana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena takutnya boneka Annabelle ini bakal membuat keonaran lagi dengan membahayakan orang-orang. Ya di sejarahnya kan gitu, dia sudah disegel gitu. Nah namun akhirnya pihak Warren's Occult Museum memberikan pernyataan secara resmi. Mereka membantah kalau rumor bahwa boneka Annabelle hilang. Karena di saat itu kan kalau beneran hilang, ya masyarakat di sekitar itu pasti bakal panik banget gak bisa tidur. Nah, tapi di dalam hal ini, museum tiba-tiba memberikan pernyataan yang mengejutkan. Yaitu, museum menegaskan bahwa boneka Annabelle tidak pernah berpindah tempat dan tetap berada di lokasi penyimpanan yang aman. Mereka menyatakan bahwa kabar kehilangan itu hanyalah spekulasi tidak mendasar dan memastikan bahwa boneka ikonik tersebut masih di dalam pengawasan yang ketat. Dan mereka bilang bahwa boneka yang dibawa keluar untuk tur adalah boneka Raggedy Ann biasa. Dan boneka Annabelle yang ada rohnya masih ada di tempat yang disegel. Jadi secara nggak langsung terbongkarlah bahwa di dalam tur tersebut boneka yang dibawa tuh bukan boneka asli. Nggak tahu ya, ini apakah pernyataan dari pihak museum hanya untuk menenangkan orang-orang karena memang boneka Annabelle-nya udah beneran hilang dan lepas dan membahayakan orang-orang sekitar, atau justru ya mereka pada akhirnya mau nggak mau mengakui kebohongan mereka di dalam tur tersebut yang mana mereka menggunakan boneka replika. Tapi kalau kata gue sih yang pertama ya. Menurut kalian gimana tuh geng? Kayaknya mereka tuh takut membuat kepanikan satu kota itu panik. Karena kalau misalkan satu kota itu panik, maka pihak dari museum harus bertanggung jawab. Ya karena siapa yang gak panik? Boneka penuh kutukan tiba-tiba lepas ke lingkungan warga. Yang meninggal udah tuh, penjaganya aja, pawangnya aja meninggal si Rivera. Gimana kalau beneran ke rumah-rumah warga satu persatu? Persis kejadiannya bakal kayak film. Ngeri gak tuh? Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai misteri boneka Annabelle dan tentang tur Devils on the Run yang kita ketahui membawa petaka di beberapa kota yang didatangi oleh boneka Annabelle yang dipamerkan, serta meninggalnya penjaga utama boneka Annabelle yaitu Dan Rivera. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.